Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Budi ini kita nih kelompoknya tuh kira-kira ngakunya mah Ika Panji Seingat saya mah dulu saya yang bikin walaupun nggak resmi ya. Ikatan Dalapan Hiji jadi Ika Panji. Jadi kita lulus SMA tahun 81. Nah, ini dah. Kira-kira 5-6 tahun lebih tua dari Mas Budi dari umurnya. Tapi ilmunya 20 tahun lebih muda dari Mas Budi. Pak, itu kan karena Bapak pelihara jenggot aja. Pak Aldi ini kalau jenggotnya dicukur ya, di semir juga udah kayak 40 tahun ya Pak. Ya, jadi perkenalnya sih itu. Jadi kita ada ya biasa grup WA segala macam, ada grup tahsin, ada segala macam lah. Makanya ini sebulan sekali acara rutin tahsinnya diisi dengan tausiah gini. Dan kebetulan kita mau menghadapi Ramadan pasnya gimana. Nah, katanya sebelum bicara dan sebelum berbuat harus tahu ilmunya dulu gitu. Makanya minta ke Mas Budi kasih tahu ilmunya supaya nanti pas saat Ramadan kita bisa lebih baik. Ya. Nah, jadi di dalam grup ini sebenarnya ada beberapa orang yang alumni IPB, walaupun ada yang alumninya cuma 3 bulan di IPB. Ada Dokter Susi, sekarang masih di rumah sakit, masih praktek. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ada Mas Adia Nugraha itu 18 di soseknya. Karena saya kan udah 18 ya. Mas Budi ini orang statistik, tapi udah lupa sama statistiknya dia. Kalau ditanya statistik, udah lupa. Tanya yang lain aja. Gitu. Asli Pekalongan ya, Mas Budi? Iya, asli. Alhamdulillah. Pekalongan. Jadi Pekalongan. Mas Budi selalu pakai batik ya, karena ada batik Pekalongan. Kira-kira segitu. Jangan diajak ngomong Jawa karena kasar. Agak dikit nampak gitu. Ngapa ke Cirebon ke Kuningan wis pada bae lah. Pada baik. Rateyeng, Pak. Iya. Jadi gitu, dari perkenalan sepintasnya gitu. Jadi Pak Ustadz Budi ini masih sekarang masih di sekretaris Prodi. Ya, Prodi ya, S3 ya di Unpad ya. Di Ibnu Khaldun. Ilmu Khaldun. Ya. Nah, jadi beliau ini lulus mesantren. Kalau saya lulus nyari kerja doang gitu, nggak dapat. Mas Budi mah lulus nyari kerja sambil mesantren. Jadi dapat ilmu gitu. Udah kerja masih juga terusin mesantren ya gitu. Nerusin sekolah, nulis buku. Jadi udah berapa buku? Saya itu ada 13-an ya Mas Budi, mungkin lebih. Iya. Beliau ini produktif dari sisi ini ya. Kemudian pernah di beberapa perusahaan sebagai orang HR gitu, kira-kira latar belakangnya. Dan sekarang fokus di ngajar ya di Khaldun. Ya mudah-mudahan sobat dapat profesornya lah. Amin. Ya, dan nanti jadi co-host. Jadi kalau mau masukkan slide udah bisa langsung, insya Allah. Udah bisa ya. Oh baik. Okay. Maka sepenuhnya diserahkan ke Ustadz Budi. Maka. Baik, terima kasih Pak Hardi Mulya. Ini senior saya ini dari perusahaan yang lama di IPB juga, dan teman-teman ini waduh rata-rata senior semua ya. Jadi minder nih saya nih. Mohon jadi diluruskan lah ya, ini yang muda ini berbagi saja, bukan ngajari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus syiyam wa ja'ala layaliyahu fursatan lil qiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadinil huda bil haqqi ila subulis salam wal ma'usu bi dinil islami rahmatan lil alam liyakhrujan nasi min ghayabatiz zalam wa ala alihi wa sahbihi al kiram wa kullu man ihtada bi hadiyati minal haqqi wal awam wassalatan kamilatan taman alal Islam wad dawam. Amma ba'd. Mari kita mulai kajian kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga keberkahan dan rahmat Allah serta barokah kita membaca basmalah ini senantiasa mengiringi keberkahan buat kita semua, keselamatan, kesehatan buat Bapak Ibu sekalian. Terutama kita di atas 50 tahun ini diskusinya di grup ini selalu soal kesehatan ya. Jadi alhamdulillah Allah masih berikan umur panjang buat kita dalam ketaatan. Allah masih berikan kesempatan untuk kita thalabul ilmi. Allah masih beri kesempatan kita, insya Allah kita semua berdoa yang tinggal berapa hari Pak? 8 hari ya barangkali. 8 harian ya. 8 hari. Insya Allah. Ya, untuk Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Lalu Pak, kita panjatkan, kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Kita semua berdoa semoga kita dimasukkan ke dalam kelompoknya Nabi beserta para sahabat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya ini kan sudah sering ya tentang fikih dan ilmu puasa, terutama puasa Ramadan. Namun malam ini kita sekedar mengingat mereview ya barangkali karena salah satu persiapan ya yang dilakukan oleh para sahabat dulu dalam rangka i'dadul Ramadan adalah i'dadul ilmi ya, mempersiapkan ilmu ya. Kita sudah 1 tahun mungkin mestinya buka-buka buku lagi ya, punya entah di mana ya, tumpukannya di mana ya, sudah kita duduk aja sini ya, insya Allah selain berkah kita juga mendapatkan ilmu ya yang sebetulnya sudah kita laksanakan tahun-tahun yang dulu ya. Tapi insya Allah kita mereview ulang, jadi saya hanya mengantarkan Bapak Ibu saja untuk mereview dan kemudian mungkin nanti ada kesempatan berdiskusi ya Pak Ardi ya, insya Allah bertukar pikiran, pengalaman terutama untuk memaksimalkan, ya mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ya, dan mendapatkan manfaat yang banyak dari ibadah puasa ini, terutama kita yang barangkali ya sudah sangat kalau mesin itu ya sudah berkali-kali dipakai ya. 1 tahun sekali ini overhaul ya, atau maintenance yang besar itu apa itu Pak namanya Pak ya, jadi, overhaul. Overhaul ya. Nah itu tubuh kita itu perlu itu ya, itu dari kesehatan ya, general check up ya terhadap fisik maupun psikis ya, karena psikis pun ini kita dari tahun ke tahun ini mendapatkan terpaan yang luar biasa, baik dari diri sendiri, keluarga, orang-orang di sekeliling kita, kondisi ekonomi, politik dan sebagainya itu demikian keras ya tekanannya kita ya, perlu kita melakukan revisi dari apa yang sudah kita lakukan. Baik, untuk tidak berpanjang kalam saya izin untuk share screen. Ini yang diminta oleh Bapak Ibu sekalian ya untuk masuk pada fikih dan ilmu saum. Jadi ini kita masuk dulu kepada pengertian, karena dari pengertian ini kita akan mengetahui filosofi dari apa itu puasa dalam bahasa kita ya, bahasa Arabnya atau bahasa agamanya as-saum ya, as-saum jamaknya asyam. Nah, orang Jawa biasanya kromo inggil dari puasa itu siam.
badhe siam boten gitu kan. Nah itu kita ada infiltrasi bahasa Arab ke dalam bahasa Jawa. Jadi as-saum atau puasa itu bimana al-imsak. Ya, al-imsak itu menahan diri dari sesuatu. Jadi ketika di masyarakat kita ada satu waktu yang namanya imsak gitu kan itu istilah baru sebetulnya ya. Jadi kira-kira beberapa menit gitu ya ada bunyi sirine, ada orang teriak-teriak di langgar ya melalui speaker imsak imsak ya di TV juga biasanya ditandain dengan nawaitu sauma godin gitu ya. Ya itu artinya menahan diri. Jadi bukan tidak boleh makan minum setelah imsak ya karena puasa itu dimulai dari terbit fajar alias azan subuh. Jadi ketika setelah imsak ya masihlah misalnya masih ada makanan di mulut ya dihentikan ya kita minum ya dan kemudian kita sikat gigi dan ketika azan subuh kita sudah siap untuk berangkat ke masjid ya. Tapi kalau nggak ada imsak itu ya, meskipun itu ada beberapa orang yang mengatakan itu bid'ah karena nggak ada di zaman Nabi, ya, tapi itu sangat bermanfaat, ya. Apalagi kalau kita ke susu ya, bangunnya kesiangan, ya. Sahurnya makannya pakai cah kangkung misalnya, ya. Ketika sedang setengah masuk itu azan, gitu ya. Nah, itu kalau nggak ada imsak itu repot itu. Ya, kalau azan ya sudah, kalau dimasukin itu ya batal karena sudah azan ya. Tapi kalau ditarik itu takut muntah ya karena baru separuh itu kangkungnya itu masuk gitu ya. Jadi ini satu bid'ah yang baik lah, bid'ah hasanah ketika di Indonesia ini ada waktu namanya imsak ya, kira-kira 50 ayat dalam membaca Al-Qur'an itu sebelum subuh. Nah, jadi ini menahan diri ya. Ada beberapa kata dalam bahasa Arab ya yang bermakna menahan diri itu dengan kata-kata soma. Misalnya dalam Al-Qur'an adalah soma anil kalam. Artinya itu menahan diri dari bicara. Siti Maryam ya ketika diajak bicara ini nazartu lirrahmani sauman. Nah, di sini dikatakan saum. Aku bernazar kepada Allah ya Ar-Rahman itu untuk Allah sauman ya bukan melaksanakan puasa tapi falan ukallimal yauma insiya maka aku tidak berbicara pada siapapun hari ini artinya menahan diri dari bicara ya ini ada syair ya khailun siamun wa khailun ghairu shaimatin ya khailun itu adalah kuda ya kuda berpuasa bukan kuda tidak makan, tapi disebut dengan ya, khailun siamun itu artinya kuda yang diem, tidak meringkik. Ya. Misalnya ada kata-kata lagi soma an-naharu, ya siang hari itu berpuasa. Kok bisa siang hari berpuasa? Bukan siang itu tidak makan, tapi bayang-bayang ya ini waktu ketika pas jam 12 pas sinar matahari ada di kepala kita. Yaitu bayangan yang terkena sinar matahari berhenti ya artinya dia menahan diri ya tidak lewat pada bayangan kita setelah bergeser matahari ya jadi pas jam 12 siang itu ya pas matahari di tengah itu disebut soma an-naharu ya nah, ini secara bahasa artinya menahan diri nah nanti juga ya ketika kita berpuasa itu sangat sinkron dengan makna bahasa itu, yaitu menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa, ya, disertai niat tentunya ya. Tidak puasa karena diet atau karena nggak lapar dan sebagainya. Kemudian waktunya dari terbit fajar tadi ya terbit fajar. Jadi kalau dalam Islam itu ada fajar sodik, ada fajar kadzib, ya. Fajar sodik itu fajar yang benar-benar ya jadi warna putih itu sudah kelihatan ya. Jadi kalau kita misalnya ya Bapak Ibu sekalian ada di suatu gedung yang gelap gitu kan. Terus ada orang dari balik tembok itu atau di ujung tembok itu kan ada orang misalnya bawa senter atau bawa Petromax itu ya, lentera ya. Nah, kalau dia jauh pasti nggak akan kelihatan, tapi begitu dekat ada cahaya semburat yang pertama kali itu namanya fajar sodik. Nah ada juga fajar
kadzib ya. Ya kalau sodik itu benar, kadzib itu bohong ya. Jadi fajar kadzib itu kira-kira setengah jam ya barangkali sebelum azan itu ya. Itu biasanya ada semacam apa ya? Cahaya putih yang kelelap aja tuh, seret gitu kan. Nah, itu pertama kali muncul ya, tapi hilang lagi. Ya. Itu kemungkinan kalau saya lihat ilmu astronomi ya, cahaya matahari itu kan apa namanya? Tidak satu area saja ya, tapi kadang-kadang mungkin ada lompatan-lompatan api itu ya, pertama kali seret ada lompatan balik lagi. Nah, ketika kalau dalam zaman Rasulullah ya, Abdullah bin Umi Maktum itu azan pada fajar kadzib tadi yang pertama. Nah, Rasulullah mengatakan ketika masih fajar kadzib ya, maka teruskan makan sampai terdengar azannya Bilal, yaitu ketika fajar shadiq. Nah, sebelum masuk ke tadi fikih puasa, insya Allah kita ingin mengetahui dulu ya betapa mulianya bulan Ramadan yang insya Allah ya 8 hari ke depan ini akan kita jelang ya. Ini hadis-hadis yang banyak sekali, ini saya pilihkan saja, saya juga tidak sempat menulis, ini saya copy paste saja, warnanya jadi agak buram ya. Ini hadis-hadis sahih semua, lau ya'lamul ibadu ma fi syahri ramadhana latamanna ayyakuna syahru ramadhana sanatan. Ya, seandainya manusia ini mengetahui betapa besar pahalanya bulan Ramadan itu ya, maka dia akan berharap bahwa Ramadan itu ya berlaku atau terjadi sepanjang tahun ya. Jadi bukan Muharram segala macam itu, tapi ya Ramadan ya. Nah, karena orang-orang ini tahu bahwa betapa besarnya ya kan, seandainya lau itu kan jika ya, berarti apa, orang yang tidak mengharamkan Ramadan itu dia tidak tahu keutamaan bulan Ramadan. Nah, apa sebetulnya ya keutamaan? Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Jadi pintu surga itu dibuka. Ya, kita tahu bahwa surga ini ada pintu-pintunya, termasuk nanti ada satu pintu yang khusus buat kita orang yang berpuasa, namanya pintu Ar-Rayyan. Ya, Ar-Rayyan itu pintu yang dikhususkan untuk orang puasa, dan nanti ketika di akhirat disuruh masuk surga orang-orang yang berpuasa itu melalui pintu ini. Ya, seperti misalnya kita ada acara di Ancol ya, Ancol itu kan ada pintu-pintu banyak ya, mungkin ada 15 atau 20. Nah, kita ini misalnya warga Villa Nusa Indah misalnya ya, ada tulisan tuh, ada orang pakai halo-halo. Bagi warga Nusa Indah, silakan masuk ke pintu nomor 20 ya, semua di situ. Nah, semua masuk ke situ warga Nusa Indah. Begitu semua sudah ditutup. Itulah pintu Ar-Rayyan itu seperti itu ya. Jadi begitu selesai orang-orang yang berpuasa itu masuk, sudah ditutup. Gitu. Nah, tapi di bulan Ramadan ini semua pintu dibuka, termasuk pintu Ar-Rayyan juga ya. Dan guliqat al-abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka ya. Jadi ini menimbulkan kesan bahwa untuk masuk ke dalam surga itu mudah, untuk masuk ke neraka itu sulit ketika terjadinya bulan Ramadan ini ya. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu ya. Jadi tidak menggoda manusia ya. Pasti akan timbul pertanyaan, kan di bulan Ramadan banyak juga kemaksiatan ya, dan itu bisa saja kemaksiatan itu besar gitu. Ini banyak penjelasan para ulama ya, diantaranya adalah setan tidak menggoda, tapi manusia itu ya dengan bakat kecenderungannya kepada kemaksiatan, dia melakukan atas keinginan sendiri tanpa digoda oleh setan. Kemudian, nah ini ya yang luar biasa ini ya, as-sholawatul khamsu ya, wal jumu'atu ilal jumu'ati ya, war ramadhanu ila ramadhan ya. Jadi sholat yang 5 waktu itu Bapak Ibu sekalian ya, itu kalau kita kerjakan ya, kemudian sholat Jumat dari Jumat 1 ke Jumat
berikutnya, kemudian dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya, kalau kita melakukan puasa Ramadan, mukaffaratun, ya, menghapuskan, ya, apa yang dihapus, ya dosa-dosa ma bainahunna yang ada di antara itu. Jadi misalnya tadi kita sholat isya, ya, melakukan, naudzubillah, misalnya orang lah atau apa, kita melakukan dosa, ya, maka dosa selama isya sampai subuh itu nanti, ya, ketika kita melakukan sholat subuh, Allah sudah menghapuskan. Demikian pula yang kita lakukan selama minggu ini, Allah akan hapuskan di hari Jumat, ya. Dan ketika kita melakukan dosa 1 tahun, maka Allah akan menghapuskan dosa di antara tahun lalu, Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini. Makanya kita berharap banget supaya kita bisa sampai kepada bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena dosa kita setahun itu dihapuskan oleh Allah, mukaffaratun, ya. Jadi sholat puasa tadi itu menjadi penghapus di antara dosa-dosa yang kita kerjakan, ya. Pertanyaannya sebetulnya kita setiap sholat kan minta ampun, ya, yaitu dikabulkan juga oleh Allah, ya. Tapi ini dosa-dosa yang kecil yang kita tidak sempat memintakan taubat, ya. Nah, makanya ada syarat ida tunibatil kabair, apabila kita menjauhi atau meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar itu apa? Syirik, ya, berzina, apa, berjudi, membunuh dan sebagainya itu, ya. Bisa dilihat di buku-buku tentang apa itu dosa besar. Nah, apa namanya? Kalau seorang melakukan dosa besar itu sebetulnya ruginya 2. Pertama, ya, dia mendapatkan dosa, ya, azab atas dosa besarnya itu. Yang kedua, peluang untuk dihapuskannya dosa-dosa kecil dengan sholat, dengan puasa, dengan Jumatan itu, ya, itu tidak terjadi gara-gara dosa besar ini. Makanya tinggalkan dosa besar, insya Allah dosa-dosa kecil itu, ya, hilang sendiri. Ya, kalau kita ini Pak, apa, kerja bangunan gitu, ya, atau kerja di rumah itu ngecat misalnya. Kalau kita geluput atau rusak, apa namanya, dan rusak, kotor banget, ya, misalnya ada cat, nah itu kan harus pakai tir segala macam, gitu kan. Tapi kalau biasa saja kita mandi, ya kan, maka semua kotoran-kotoran itu lulus sendiri. Nah, itulah sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan, ya. Dan dalam hadis yang lain ada umroh minal ilal umroh, ya, dari umroh ke umroh itu mukaffaratun ma bainahunna. Nah, ini juga sebetulnya ada 2, ya, ada man soma, ada man koma. Ya, ini dua-duanya hadis sahih. Man koma itu barang siapa yang koma itu mendirikan, ya. Mendirikan berarti yang dimaksud adalah mendirikan sholat, ya, Ramadan imanan wahtisaban, ya, yang sholat yang khas di bulan Ramadan, ya, sholat tahajud, ya. Maka kalau kita melakukan apa, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tahajud, ya, mau 8 mau 20, ya, itu dengan imanan wahtisaban, ya, dengan penuh keimanan wahtisaban itu ingin mendapatkan pahala dari Allah. Ya, berharapkan menghitung-hitung, ya, hisab itu artinya menghitung-hitung dapat pahala dari Allah yang banyak. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, seperti tadi, ya, kalau tadi dari Ramadan ke Ramadan, tapi kalau ini ditambah, kalau kita menghidupkan malam-malamnya semua, bahkan bukan setahun yang lalu, tahun-tahun yang sebelumnya, ya, yang belum sempat kita bertobat di dalamnya, ya, pasti akan Allah hapuskan dengan puasa Ramadan serta mengerjakan sholat tahajud di malam harinya. Nah, ini keutamaan-keutamaan, ya, kita sudah sering mendengar kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalihha, ya. Setiap amal perbuatan manusia itu dilipat gandakan 10 kali ila ami'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Qala Allahu, berkata Allah Ta'ala, illa saum, kecuali saum, ya. Jadi sholat, zakat, semua itu ada hitungannya, ya, termasuk sedekah itu kan ada tuh, ya, di surat Al-Baqarah itu yang 1 menjadi 700 itu, ya. Tapi beda dengan saum, fa innahu li, karena saum itu
ya untukku. Ya, orang sholat itu untuk dirinya sendiri dan sebagainya ya. Tapi kalau saum ya fa innahu li wa ana ajzibi ya. Dan aku sendirilah akan mengganjar ya. Saya umpamakan ini ya Pak Ardi, kalau kita dulu kerja di kantor itu kan bonusan itu pakai perkalian ya. Pakai perkalian ya. Kalau nilainya BS ya sekian kali gaji ya, kalau B berapa dan seterusnya. Itu ibadah yang biasa. Tapi misalnya ya dulu ada bos kita dari PP juga ya, Pak Widya Wiryawan itu ya. Misalnya dia bilang, "Untuk bonusnya Budi biar saya ngasih." Nah, kira-kira kalau BS-nya ya paling tinggi itu biasanya BS plus ya, 10 kali ya, 10 kali gaji bulanan ya. Maka ketika Pak Widya sebagai presidir itu memanggil dan bilang bahwa Budi bonusnya biar saya ngasih, itu pasti lebih dari 10. Mungkin 20, 30 dan sebagainya. Nah, inilah ya, puasa itu memang memiliki kadar keikhlasan yang super gitu ya. Makanya wa ana asbi, aku sendiri yang akan mengganjarnya, maksudnya tidak ikut hitungan-hitungan tadi ya. Yada'u syahwatu wa ta'amahu min ajli, karena orang itu meninggalkan syahwat dan makannya untuk aku. Lisoimi farhatani ya, ini biasanya hadis-hadis ini suka dipenggal-penggal ya. Lisoimi, bagi orang yang puasa, farhatani mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitratihi ya, ini kita semua pasti merasakan ya. Kebahagiaan pertama itu ketika iftar ya, ketika berbuka puasa ya. Jadi berbuka di sini ya ada 2 makna. Ketika sore hari ya, ketika mau menjelang beduk itu kan kita gembira banget ya. Dan iftar, sebenarnya iftar yang dimaksud adalah menyelesaikan Ramadan kita, yaitu ketika bulan Syawal atau ketika Lebaran ya. Ketika Lebaran kan kita senang-senang semua ya, pakai baju baru, pulang kampung ya, macam-macam lah. Ya farkatun, nah ini yang lebih penting adalah satu kebahagiaan berikutnya adalah inda liqa'i rabbih, ketika nanti bertemu dengan Tuhannya. Ya, wala khulufu famis shaimi ya, dan bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallahi min rihil misk ya, lebih harum di sisi Allah. Kalau kita ya baunya nggak enak gitu ya, tapi Allah ingin memberikan nilai pada bau tidak enak itu lebih harum ya daripada misek itu kan parfum ya, atau bau-bau wangi yang ada di surga itu minyak misek ya. Ya, tapi kita nggak perlu ya sama teman hahaha gitu ya. Ini lebih harum nih ya. Ya, kalau bisa pakai masker lah ya kalau merasa nggak enak. Kemudian ini mirip juga inna robbakum yakul kulu hasanatin bi ajri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap amal itu dilipat gandakan 10 sampai 700 wasaumuli wa ana asibihi. Ya, ini sama. Nah, ini juga sering dipenggal juga as-saumu junnatun minan nar ya. Saum itu adalah pelindung, benteng ya, perisai ya, dari api neraka. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpuasa ya, kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya, tapi hasilnya itu nanti insya Allah akan melindungi kita dari api neraka. Ini sama wala khulufu famisyo soimi atwabu indallahi mirikil misek. Nah, ini mungkin yang beda ya. Wa in jahila ala ahadikum ya, apabila ada orang yang sebetulnya jahil ya. Jahil ini ya puasa-puasa dia mengganggu, ngajak berantem ya, jahilun wa huwa shaimun, dan dia sedang puasa, maka katakan fal yakul inni shaim. Aku lagi puasa ya. Nah, ini tentunya karena kita menahan hawa nafsu kita untuk ribut gitu ya, atau berantem. Bukan nanti ya kalau sudah buka saya tunggu di perempatan, nggak begitu ya, itu berarti belum bisa mengendalikan diri. Nah, ini ada peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan ya, insya Allah kita juga sudah tahu ya, perang besar yang membawa titik balik ya, atau turning point kaum muslimin yang tadinya tertindas, diintimidasi ya, kemudian melakukan peperangan yang
sangat dahsyat, di mana kaum muslimin hanya 313, di mana 313 ini kaum muslimin bukan prajurit, ya, tidak dilatih berperang, ya, melawan 1000 lebih, ya, tentara kafir Quraisy yang menyerang, dan mereka rata-rata seorang prajurit yang memang sudah terbiasa berperang. Dan alhamdulillah kita tahu bahwa perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini terjadi pada bulan Ramadan, ya, Fatu Mekah, bagaimana Rasulullah menaklukkan kota Mekah tanpa peperangan, ya, ini terjadi bulan Ramadan. Perang Tabuk yang jauh dari Madinah, ya, melawan tentara Romawi, dan setelah didatangi kaum orang Romawinya nggak ada, gitu kan, udah takut duluan. Perang Ain Jalut, ya, Ain Jalut ini di daerah Mesir, ya, ini perang di mana kaum muslimin bisa menghadang keganasan tentara Mongol. Ya, kita tahu tahun 1200-an Masehi itu Mongol itu menyerang berbagai negara, katanya sepertiga dunia itu berhasil ditaklukkan oleh tentara Mongol, ya, Genghis Khan, Kublai Khan, Hulagu. Bahkan di Indonesia itu kerajaan Singosari kalau nggak salah itu, ya, sebelum ke Majapahit itu pernah bertempur dengan orang Mongol, ya, kalau nggak salah Jayakatwang yang pada waktu itu memberontak dan menang, tapi kemudian diserang, akhirnya kalah. Menaklukkan Andalusia juga, dan terakhir ini proklamasi kemerdekaan kita itu terjadi pada bulan Ramadan, ya, kalau tidak salah tanggal 9 Ramadan. Nah, ini kita sudah mulai masuk kepada fikih puasa. Hukumnya ini wajib karena merupakan salah satu dari 5 sendi agama. Ya. Kita tahu juga dalam surat Al-Baqarah 183 yang biasanya imam masjid itu beberapa hari sebelumnya itu sudah membaca surat ini, ya, sebagai pengingat. Sebentar lagi udah Ramadan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kemudian dilanjutkan ke ayat-ayat berikutnya. Dan hadis Rasulullah yang sahih riwayat Imam Bukhari, bunyal Islamu ala khamsin. Ya, dibangun Islam itu atas 5 pilar, 5 sendi, ya, 5 dasar, ya. Syahadat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian sholat, puasa, zakat, dan seterusnya sampai haji. Dan puasa salah satunya. Dan diwajibkannya puasa ini, ya, pada tahun 2 Hijriah, di mana setelah terjadi perpindahan kiblat dari yang sebelumnya ke Masjidil Aqsa di Palestina, ya, di dalam surat Al-Baqarah 144 itu Rasulullah itu sering termenung, ya, melihat ke langit, ya, berharap wahyu dari Allah turun, ya, karena Rasulullah ingin kiblatnya itu di tempat kelahirannya, yaitu di Baitullah Makkah. Dan akhirnya Allah mengabulkan, ya, pada tahun kedua itu dipindah kiblatnya. Nah, pada tahun itu juga, ya, jadi 10 Sa'ban berarti Ramadannya itu masuk kepada puasa Ramadan, ya. Nah, dengan demikian kalau Rasulullah itu wafat di tahun ke-11 Hijriah, ya, ada yang bilang 12, ya, tapi kira-kira ya 11 itu, maka Rasulullah berpuasa Ramadan dan melakukan kegiatan-kegiatan Ramadan itu selama 9 tahun. Ya. Nah, ini hukum mengingkari bahwa puasa itu wajib terhitung kafir. Ya, seperti orang mengatakan bahwa sholat itu nggak wajib, nggak perlu sholat, yang penting eling, ya, eling lan waspodo. Nah, kalau orang punya keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, hukumnya kafir. Beda dengan dia malas melakukan sholat, malas, gitu kan? Ya, sama dengan puasa, lagi kerja, puasa nggak kuat, lah, gitu-gitu, ya. Tapi dia meyakini bahwa puasa itu wajib, itu dia tidak kafir tapi tergolong fasik, ya. Fasik itu orang yang melakukan maksiat. Nah, selain puasa Ramadan yang sifatnya wajib, ada juga puasa wajib, yaitu puasa kafarat, untuk membayar satu kesalahan, ya. Kita berjanji, bersumpah bahkan, ya, saya akan setia, wallahi, gitu kan,
dengan mengucapkan nama Allah, kemudian kita mengingkari janji itu. Ya, ini yang sering terjadi biasanya ada orang yang terlibat pada gerakan-gerakan yang mengharuskan baiat gitu, ya. Kemudian dia merasa bahwa oh ini keliru nih, ya, oh ini nggak benar nih. Tapi walaupun demikian dia sudah berbaiat, sudah bersumpah untuk taat dan setia pada pemimpin itu. Nah, ketika dia berubah pikiran, maka dia harus membayar kafarat. Ya, ada juga puasa nazar, kalau saya ya ini maka akan puasa dan sebagainya. Kemudian puasa qadha yaitu puasa membayar, ya, membayar itu juga wajib. Artinya ada puasa yang ditinggalkan, maka wajib dia qadha. Nah, ini juga bagian dari kewajiban berpuasa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, hukum puasa ini ada yang wajib. Ini puasa semua ya, bukan cuma Ramadan. Jadi hukum puasa secara keseluruhan, makanya ini babnya ini bab puasanya ini puasa Ramadan aja ya. Karena kalau bab puasa keseluruhan, fikih puasa ini kita akan membicarakan macam-macam puasa gitu, dan itu banyak sekali. Ya, nanti kita fokusnya ke Ramadan. Jadi ada yang wajib itu puasa Ramadan, qadha, kafarat, ya, kemudian nazar, ada yang sunnah ya kita sudah sering ya Senin Kemis, kemudian tanggal 8, tanggal 9, Yaumul Bid, Senin pertengahan bulan ya, ada hari Arafah ya, tanggal 10 Zulhijjah, kemudian bulan-bulan Haram, 6 hari bulan Syawal dan puasa-puasa yang lain. Kemudian ada puasa yang diharamkan, ini mudah ya, ingat aja hari raya dan hari tasyrik. Ya, hari raya Idul Fitri, ya, tapi yang pertama saja ya, karena kalau kita di Indonesia 2 hari ini kan liburnya, ya. Tapi ketentuan keharaman puasa itu tanggal 1 Syawal saja. Ya. Kemudian juga Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah ditambah hari tasyrik ya 11, 12, 13 3 hari. Ya. Kemudian puasa-puasa yang dilakukan untuk tujuan yang nggak benar ya, puasa mute, puasa supaya punya ilmu kebal dan sebagainya, ini juga puasa yang diharamkan. Kemudian syarat puasa. Nah, ini ada syarat wajib, ada syarat sah ya. Syarat itu berbeda dengan rukun ya. Ada kalau di dalam ibadah itu ya, misalnya sholat, ada syarat sholat, ada rukun sholat ya. Kalau syarat itu ya suatu kegiatan atau aktivitas di luar dari hakikat ibadah itu ya. Misalnya syarat, ini kita ke sholat dulu ya, syarat sah sholat ya. Syarat sah sholat itu misalnya menghadap kiblat, suci dari hadas dan najis, masuk waktu, menutup aurat, itu dilakukan sebelum sholat, ya itu namanya syarat. Nah syarat ini ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau wajib itu sesuatu yang defaultnya itu nggak berubah-ubah, begitu ya. Seorang Muslim ya udah jelas ya, balik nggak akan. Ini kalau wajib ini kan kita yakin bahwa kalau seorang udah Muslim ya sudahlah gitu kan, pasti akan Muslim. Kemudian kalau balik nggak mungkin dia sudah dewasa balik lagi ke anak-anak ya. Orang berakal dan dia gila, ya. Kemudian dia sembuh, ya. Nggak mungkin gila lagi ya. Ini syarat wajib, kuat juga ya. Tadinya nggak kuat jadi kuat. Tapi kemudian ada syarat sah ya. Syarat sah ini yang memang sebelumnya yang bisa berubah-ubah gitu kan. Seorang Muslim ya bisa aja dia kafir gitu ya, berakal, tadinya sehat, kemudian karena kepalanya kebentur sesuatu, kehilangan akalnya ya, kurang saon ya, atau suka bocor-bocor tipis gitu ya. Kemudian haid atau nifas itu kan kadang-kadang ya suci, kadang-kadang haid nifas ya. Terus masuk waktu bulan Ramadan. Nah, ini saya ingin sedikit supaya kita semua paham tentang kadang-kadang perbedaan ya antara pemerintah dengan Muhammadiyah ya, antara suatu organisasi dengan organisasi yang lain. Nah, ini gimana sih dulu persoalannya ya? Pada dasarnya untuk menentukan awal Ramadan ini fardu ya, tapi fardu kifayah, bukan fardu ain ya.
Cukup sebagian orang saja yang melihat bulan atau menentukan awal Ramadan itu kapan, ya terutama kalau di Indonesia ada Menteri Agama. Ya. Nah, kita mengikut saja, tapi tetap ya karena kewajiban puasanya itu individu, tetap kita mengikuti ya di TV, apa di koran atau di berita di web gitu ya. Ya intinya ada dua metode ya, yaitu ru'yat ya atas dasarnya hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari, ada juga Imam Muslim, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena kalian melihat ru'yat atau hilal ya, melihat bulan ya. Wa aftiru dan berbukalah ya, berbuka itu bukan berbuka sore ya, tapi mengakhiri puasa Ramadan atau kita berlebaranlah li ru'yatihi. Jadi melihat bulan Ramadan itu dengan melihat hilal, ya memulai bulan 1 Syawal atau Lebaran itu juga dengan hilal. Fa'in gumma alaikum, apabila kondisi langit itu tertutup ya dari penglihatan kita, fakmilu al-iddata salasina yauman, maka genapin saja bulan Syaban itu menjadi 30 hari ya. Jadi tanggal 29 kita mantangin melihat hilal, kok nggak ketemu, ya sudah besok tanggal 30 ya. Tapi kalau ngelihat berarti besok tanggal 1. Nah, ru'yat pun ada dua ya, ada ru'yat global, artinya kalau seorang sudah melihat ya maka berlaku untuk seluruh dunia, pendapat jumhur ulama ya. Misalnya kita nggak melihat, mestinya jangan menetapkan dulu ya, tanya dulu atau telepon dulu saudara kita di yang lebih barat, misalnya Pakistan ya, India, Pakistan, Bangladesh, atau ke Saudi. Saudi kok belum lihat, tanya lagi ke baratnya lagi, Mesir, sampai ke Maroko gitu ya, sampai ke mungkin Spanyol ya, ada saudara kita melihat nggak? Mungkin di kita sudah jam 2 malam gitu ya, baru dengar. Nah, makanya besoknya puasa karena dapat informasi dari saudara kita di belahan barat yang lebih tinggi kondisi kedudukan hilalnya itu. Tapi di Indonesia ini menganut ru'yat berdasarkan matlak ya. Matlak itu tempat melihat bulan ya. Jadi tempat melihat bulan itu hanya berlaku lokal saja ya, satu matlak kalau tidak salah dalam mazhab Syafi'i itu ya sama dengan perjalanan mengqashar ya, 89 km ya. Dan ini yang dipakai di sini matlaknya orang Indonesia ini ya negara NKRI ya. Jadi meskipun kita sama-sama Muslim ya, di Malaysia belum tentu sama, tapi sekarang sudah ada kesepakatan ya, kesepakatan namanya Mabim ya, Menteri Agama Brunei, Indonesia dan Malaysia. Nah ini dipakai ru'yat ini dipakai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia ya, kultur NU ini memakai ru'yat ya, dan kita tahu Menteri Agama ya selalu dipegang oleh orang NU ya, jarang yang orang Muhammadiyah ya, makanya menentukan puasa dan Lebaran dengan ru'yat ya, dan pemerintah melalui Menteri Agama sudah menaruh ya teropong-teropongnya itu di berbagai tempat. Nah yang kedua adalah hisab ya, dasarnya apa? Kalau tadi dasarnya hadis Rasulullah, kalau hisab ini sebetulnya kebalikan. Ya, jadi ketika Rasulullah mengatakan inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsabu asy-syahra hakada wa hakada ya. Jadi Rasulullah itu mengatakan ya bahwa kami ini umat yang ummi, nggak bisa baca tulis, nggak bisa berhitung ya. Jadi ya bulan itu pokoknya 29 atau 30 gitu aja gitu ya. Nah, atas dasar ini ya, maka orang-orang terutama kalau di kita ini orang-orang Muhammadiyah ya itu berpendapat bahwa dulu ummi, kalau sekarang ini sudah pinter ya kita pakai ilmu hisab gitu ya. Nah jadi melalui perhitungan ilmu astronomi atau kalau dalam ilmu fikih itu namanya ilmu falak ya, itu menggunakan perhitungan. Nah Muhammadiyah itu menggunakan perhitungan kalau bulan sudah di atas ufuk aja ya, mau 0,001 derajat itu sudah masuk bulan baru tanpa melihat dan sebagainya. Tapi ada yang lain ya, ada misalnya persis itu ya, dia pakai ini yang biasa kelihatan orang itu tanggal berapa derajat sih? Ya, kalau 2 derajat itu
orang biasanya sudah melihat, kan begitu melihat itu berapa derajat nih, begitu tahun depan lagi atau bulan depannya lagi melihat, oh ternyata rata-rata di atas 2 derajat gitu misalnya gitu ya. Nah tahun lalu ini Mabim ini Menteri Agama Brunei, Indonesia dan Malaysia itu menyepakati dengan mengkombinasikan antara hisab dan ru'yat. Jadi kalau di atas 3 derajat ya maka kita akan terima. Nah, sebagai informasi ya Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini besok ini ya kedudukan hilal itu sudah di atas ufuk 6,78 derajat, itu pun di Merauke. Di Sabang sudah tinggi lagi ya, itu kan kita ambil di ujung-ujungnya ya. Di Sabang itu sudah 8,73 derajat ya di Aceh ya. Sehingga dengan demikian ya, maka pasti tanggal 22, tanggal hari Rabu minggu depan itu bulan itu sudah tinggi ya. Di hitungan itu sudah di atas 0 derajat maupun 3 derajat ya. Dan sebagai kebiasaan ya, maka di atas 3 derajat itu pasti nampak. Nah, besok itu ternyata ya katakanlah 7 derajat lah kalau kita lihat di sekitar Jakarta itu daerah Cakung ya kalau nggak salah ya. Jadi kemungkinan untuk besok ini tidak ada perbedaan, alhamdulillah. Nah ini masuk ke fikih ya, Masya Allah ini sudah jam 8 ya. Baik, singkat aja ya. Ini Bapak Ibu sekalian kan karena usia juga ya, tidurnya nggak boleh malam-malam ini. Jadi rukun puasa ini cuma 2, ya, niat dan imsak. Ya. Beberapa mazhab tidak mensyaratkan niat, ya. Pokoknya tidak niat itu dianjurkan saja. Ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, ya niat itu merupakan rukun, ya seperti sholat itu rukun, berdiri, membaca Fatihah, ruku, sujud, nah itu kan rukun sholat, ya ada di dalam hakikat dari ibadah itu. Nah, puasa juga ya merupakan bagian dari puasa adalah niat. Ya, hanya saja semua niat ibadah itu dilakukan bersamaan dengan melakukannya ya. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Itu terjemahan dari niat. Melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya gitu ya. Misalnya ketika kita sholat, niatnya di mana pada waktu Allahu Akbar gitu kan. Pada waktu zakat ya ketika kita bayar zakat ya. Dan semua ya ketika haji kita yang mikot itu ya. Ya, kita niat haji di situ, niat umroh di situ. Tapi kalau puasa ya itu diperbolehkan malam hari sebelumnya. Jadi ketika maghrib maka niat itu sudah boleh ya sampai ke menjelang subuh ya. Kalau saya supaya nggak lupa begitu Allahumma laka sumtu minum itu ya sudah maghrib saya langsung niat buat besoknya supaya nggak lupa gitu ya. Karena niat ini ya kalau menurut mazhab Syafi'i ya satu niat untuk satu puasa ya. Kalau mazhab Maliki memperbolehkan satu niat di awal Ramadan untuk 30 hari ya. Makanya untuk jaga-jaga ada orang yang bilang begini, kita pakai 2 saja. Jadi di awal kita pakai ya kan. Tapi setiap hari kita pakai. Nah, cuman kalau satu hari kita lupa ya, malam-malam ketiduran habis sholat isya capek tidur bangun-bangun sudah Allah Akbar nggak sempat niat ya. Itu tidak terhitung puasa kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki dia termasuk puasa karena sudah dirapel di awal gitu. Ya. Nah, niat ini penting ya karena innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung niatnya wa innamal likulli imri'in manawa. Setiap orang yang berbuat maka akan mendapatkan sesuai dengan niatnya itu. Nah, kalau puasa wajib nih harus ya dilakukan sejak malam. Kalau puasa sunnah ini sebelum zuhur. Ya, jadi kalau pagi seperti Rasulullah melihat kok nggak ada makanan, ya sudah saya puasa saja. Tapi dari subuh belum makan ya. Ini
jam 7 makan terus habis itu niat puasa gitu kan, meskipun sebelum zuhur ya nggak boleh. Jadi tidak harus sejak malam intinya. Kemudian yang kedua adalah imsak. Setelah niat ya kemudian masuk. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ketika imsak ya kita baru melek ini. Maka yang kita lakukan tuh niat saja. Ya, kalau ada gelas di sebelah kita langsung diminum ya sebelum subuh ya. Tapi kalau waktunya itu sangat singkat ya, itu niat saja. Karena kalau puasa tanpa niat itu tidak dihitung ya, harus dikodok nanti setelah Ramadan ya. Nah, menahan diri dari apa ya? Dari hal-hal yang membatalkan puasa, gampangnya gitulah ya, ada makan minum dan sebagainya nanti ada di belakang. Jadi niat ini di dalam hati tidak harus diucapkan, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i boleh ya, dianjurkan, tidak wajib juga ya. Tapi ada juga yang lain yang bahkan mengatakan itu bid'ah ya. Kalau kita sih rata-rata masyarakat Indonesia ya mazhabnya Syafi'i tidak apa melantunkan niat ya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanatin lillahi taala. Ya, kalau di TV subuh-subuh itu menjelang ya pada waktu imsak ini dilakukan ya kan, ada Afgan atau siapa gitu ya. Nah, jadi ini ya, kalau ringkasnya sudah nawaitu shauma ghadin udah gitu saja. Nah, bagi yang tadi ya sore baru dapat pertanyaan saya dari ibu saya. Kalau orang puasa, kalau orang tadi ya, mansoma Ramadana itu kan diampuni dosanya yang telah lalu. Ramadan bulan ampunan segala macam. Kalau nggak puasa gimana? Apakah kita nggak diampuni? Kan kebetulan ibu saya sudah 92 tahun ya. Tapi alhamdulillah ini ada di rumah saya, insya Allah mau coba berpuasa lagi gitu ya kan. Kemarin-kemarin ketika di Pekalongan itu ya nggak puasa gitu. Nah, apakah kalau nggak puasa nggak dapat ampunan gitu ya? Ya puasa itu ada syarat-syaratnya ya, semua dapat ampunan gitu. Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat ya nggak boleh puasa atau boleh nggak puasa gitu kan? Boleh, ada yang boleh nggak puasa atau yang ada yang nggak boleh puasa. Ya. Nah di sini ada dispensasi berarti boleh tidak puasa. Mangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ya, jika dia marid ya sakit atau safar ya dia boleh tidak puasa ya, maka ya fa'iddatun min ayyamin ukhra, mengganti pada hari yang lain setelah Ramadan tentunya ya. Walalladzina yutiqunahu ya, jika dan atas orang-orang yang tidak kuat ya, tidak mampu ya, misalnya orang yang sudah tua ya, yang seperti ibu saya ini makin ke sana kan makin lemah gitu ya. Atau orang yang sakit yang sudah terkapar di tempat tidur yang tidak tahu kapan dia sembuh atau tidak bisa diharapkan sembuhnya ya. Watukuna wadiatun ta'amun miskin, maka dia membayarkan fidyah kepada orang miskin. Nanti kita lihat ya. Nah, dispensasi ini berarti buat orang yang sakit ya, bepergian. Ini sakitnya tentunya sakit yang melemahkan ya, bukan sakit panu atau ya, sakit. Ya, intinya yang kalau dia puasa sakitnya tambah parah gitu ya. Bepergian juga ya, bepergian ini banyak detailnya ya. Intinya bukan bepergian dalam rangka maksiat gitu ya, atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya bepergian mau nonton konser Blackpink misalnya gitu ya. Berarti orang tua maupun itu, dan ibu hamil dan menyusui, nanti kita bahas sedikit tentang hamil dan menyusui ini. Nah, hal-hal yang disunahkan berpuasa ini ada beberapa. Yang pertama, makan sahur ya, makan sahur sendiri itu sudah sunnah ya. Tasaharu fa inna fis sahuri barokatun. Ya, sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada barokah. Dan bedanya puasa kita dengan puasa agama lain itu di sahur. Ya, ada perintah puasa orang Kristen ya, Nasrani, ada perintah puasa untuk orang Yahudi, tapi mereka nggak ada syariat sahur. Ya, hanya kita yang diperintahkan untuk sahur. Dan kemudian mengakhirkan makan sahur itu lebih baik. Ya, jadi jangan habis menonton bola jam 2 gitu ya. Udah sahur sekarang deh gitu.
ya boleh saja sih, tidak dilarang. Tapi kalau sahurnya itu mendekati imsak itu lebih baik ya. Selain itu untuk menguatkan kita, energinya kan berarti lebih dekat ya, sisanya masih banyak. Kemudian ini yang kedua, nggak usah dikasih tahu ya, menyegerakan berbuka ini sudah pasti ya. 10 menit, 15 menit kita sudah duduk manis di depan meja makan. Nah, terus melakukan hal-hal yang bermanfaat ya, seperti membaca Al-Qur'an ya, Ramadan Syahrul Qur'an ya. Selain diturunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan, pahalanya banyak ya. Para nabi itu mengkhatamkan Al-Qur'an, deres itu ya, deres dengan di murojaah disaksikan oleh malaikat Jibril, dibetulkan mana yang masih keliru, letak-letaknya itu disesuaikan ya, sesuai dengan yang di Lauhul Mahfuz. Kemudian para sahabat, para ulama ya, memfokuskan ketika Ramadan itu nggak ada pelajaran, nggak ada taklim, semuanya membaca Al-Qur'an gitu. Kemudian memperbanyak sedekah, ya, menjaga lisan, berbuat baik, menolong dan sebagainya. Nah, ini mestinya membatalkan dulu nih, yang penting ya. Yang membatalkan puasa ini ya sudah pasti ya, karena makan dan minum ini kan bagian dari menahan makan dan minum itu bagian dari puasa, maka batal puasanya ya makan dan minum. Tapi dengan catatan ada kesengajaan. Ya, artinya apa? Kalau kita biasa makan pagi ya, kita nggak sadar. Biasanya hari pertama, hari kedua itu ya buka lemari segala macam kita makan. Nah itu kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya. Itu dalam hadis dikatakan Allah yang memberi makan pada kita. Ya, kita bolehlah berdoa, ya Allah ya, lupakan saya untuk makan gitu ya. Tapi setelah kita lupa, ternyata yang kita makan itu singkong goreng, singkong rebus gitu ya. Tapi ingatnya itu kita belum minum gitu, jadi seret seharian. Intinya tidak membatalkan puasa jika kita lupa, ya, tidak sengaja. Kemudian berhubungan suami istri, baik mengeluarkan sperma atau terjadi orgasme atau tidak, itu membatalkan puasa. Ya, pokoknya masuknya barang laki-laki ke barang perempuan itu membatalkan puasa. Ya. Onani berarti ini mengeluarkan atau ejakulasi atau masturbasi begitu ya, mengeluarkan sperma atau mungkin yang perempuan juga ada ejakulasinya, itu berarti kan bukan berhubungan badan, tapi dia mengeluarkan sperma, berarti dia batal puasanya. Kemudian memasukkan cairan-cairan ya, misalnya obat tetes dan seterusnya itu membatalkan puasa. Juga merokok ya, dan yang lain-lain ini narkoba segala macam. Dan yang termasuk membatalkan puasa ya gila atau hilang ingatan ya, schizophrenia misalnya tiba-tiba nggak ingat apa-apa. Kemudian murtad ya, pindah agama, haid, nifas, ini dengan otomatis membatalkan puasa. Jadi bagaimana kalau misalnya menjelang beduk ya, kemudian mohon maaf ya keluar darah haidnya gitu, ya sayang nih kurang berapa menit. Nah itu termasuk ujian keimanan ya buat para ibu-ibu. Nah, tadi yang membatalkan puasa ini membatalkan pahala puasa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, memang tujuan puasa kan kita ingin menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang nggak baik, gitu kan, sebagai bentuk training Allah kepada kita di bulan ini. Makanya yang nggak baik-baik ya meskipun itu sah puasanya, tapi bisa jadi puasanya batal. Untuk bilang menjalik ya kan udah capek-capek cuma dapat atau cuma menggugurkan pahala, menggugurkan kewajiban saja, tapi kita tidak mendapatkan tadi ya keutamaan ya keberkatan bulan Ramadan. Ya, di antaranya ya puasa tapi ngomongin orang ya, berdusta, mengunjing dan seterusnya. Maka hati-hati ya. Nonton TV ya, sambil nonton semangat ikut komentar ya terhadap infotainment yang diberikan ya, dan juga perbuatan-perbuatan dosa ya. Nah, ini juga hal-hal yang harus dihindari selama bulan puasa. Ini tidak membatalkan ya, tapi makruh dilakukan ya, beberapa dosa ya. Bekam ini ya tidak berdosa tapi makruh ya. Fasdu, tahu fasdu ini yang kita mengeluarkan darah itu ya, ditusuk kemudian darahnya keluar itu. Saya pernah itu ya, satu ember sendiri ya, satu baskom sendiri banyak.
ya berciuman juga ya, meskipun suami istri, apalagi bukan suami istri ya, itu makruh ya. Jangan mancing-mancing lah gitu ya. Karena apa? Nanti kalau keterusan berhubungan badan, puasanya batal. Nah, kalau batal ya selain qadha itu nanti ada kafaratnya. Dalam mazhab Syafi'i harus diganti gitu ya. Harus diganti dan membayar kafarat. Mencicipi makanan yang tentunya apa namanya ya, masuk gitu ya. Cicipi kan kalau ada yang di lidah, di ujung lidah, ada yang dikecap-kecap itu. Nah, itu yang dikecap-kecap itu yang makruh ya. Kayak kita makan permen karet ya. Permen karet itu kan nggak kita telan ya, tapi kan ada cairan-cairan yang masuk. Ya, berenang juga. Nah, bersiwak atau bergosok gigi ya. Jadi kita tidur mulu, bangun-bangun jam 12 sudah zuhur, ya mulut kita nggak enak, ya nggak bisa kita sikat gigi. Bukan nggak bisa ya, makruh hukumnya. Baiknya sebelum zuhur kita sikat gigi itu. Nah, terakhir ini tentang qadha, kafarat dan fidyah. Ya. Jadi kalau tadi ada orang yang mendapatkan dispensasi boleh tidak puasa, ya. Itu ada qadha, ya, yaitu membayar atau mengganti puasanya di bulan yang lain, ya. Jadi puasa yang ditinggalkan wajib diqadha, baik ada uzur, ya ada uzur itu tadi sakit, perjalanan, terus apalagi wanita hamil menyusui, kemudian haid, itu kan diganti ya. Maupun tidak ada uzur itu ya lupa niat diantaranya ya, lupa niat itu wajib qadha. Ya. Kemudian kapan itu wajib mengqadha itu ya setelah selesai Ramadan sampai ke Ramadan berikutnya. Jangan sampai lewat gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat pada hamil menyusui nih ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian biasanya ibu-ibu yang haid itu ya, apakah nanti ada diskusi apakah saya lebih mengutamakan mengganti qadha atau puasa Syawal yang 6 hari itu ya. Ada plus minus, ada yang mengatakan bahwa ya kewajiban diutamakan berarti mengqadha dulu ya. Tapi bulan Syawal ini ya puasa khusus nggak bisa diganti di bulan berikutnya gitu kan, di bulan Muharram dan sebagainya, maka ya Syawal dulu ya. Ini ada dua pendapat ya. Boleh di ini dulu siapa nih di mute. Nah, kafarat ini dalam mazhab Syafi'i ya dilakukan ketika seseorang itu baik sengaja maupun tidak sengaja. Tapi kalau tidak sengaja kayaknya susah ya. Melakukan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan ketika sedang berpuasa. Ya. Ada seorang sahabat ya yang datang ke Rasulullah tergopoh-gopoh, "Ya Rasul, celaka saya, celaka saya." Kenapa? Saya telah melakukan ya hubungan suami istri dengan istri saya gitu. Gimana nih gitu kan? Ya, kamu harus bayar kafarat. Apa kafaratnya? Nomor 1 memerdekakan budak. Saya nggak punya budak, saya orang miskin gitu kan. Ya kalau kamu nggak punya budak, ya memerdekakan satu orang budak, maka bisa diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut ya. Namun 1 bulan aja dia nggak tahan gitu ya. Apalagi ini 2 bulan berturut-turut, saya nggak sanggup ya Rasulullah. Ya fisik saya juga lemah. Ya kalau begitu, ya ini yang paling ringan saja. Ya kamu memberi makan 60 orang miskin, ya kan? Ya kamu cari orang miskin 60, kamu kasih makan. Rasulullah, saya ini orang paling miskin di Madinah gitu ya. Jadi saya nggak punya harta gitu untuk memberi makan orang miskin. Ini istilah kita ini mungkin kebangetan banget gitu ya. Udah memerdekakan budak nggak bisa, puasa nggak sanggup, ya, memberi makan dia nggak mampu. Ya kata Rasul, begini deh, ini ada kurma untuk 60 orang miskin. Ya, kamu kasih kepada orang miskin di Madinah. Gitu kan? Setelah lama dia balik lagi, masih utuh itu ya Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih miskin dari saya, gitu ya. Kata Rasulullah, ya sudah, ini buat kamu saja, gitu ya. Ini luar biasa ya, bagaimana Islam itu menghendaki innallaha yuhibbul yusra, ya wala yuhibbul al usra. Dan Allah itu menyukai sesuatu yang mudah, tidak menyukai sesuatu yang sulit. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah fidyah. Ya, fidyah itu dibayarkan ketika seorang itu tidak mampu berpuasa. Yaitu tadi siapa? Orang yang tua renta atau sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ya. Juga seorang ibu yang khawatir
ya ketika dia hamil dan menyusui, jadi dia tidak khawatir terhadap dirinya, maka dia itu membayar fidyah, ya. Nah, ini yang ingin saya tadi sampaikan ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya nih, ya, hamil 9 bulan 10 hari, kemudian anaknya lahir menyusui, ya, berarti dia hampir 1 tahun itu, ya, kondisinya itu baik dia lemah, ya, atau dia mengkhawatirkan anaknya, ya, yang masih dalam kandungan yaitu hamil atau yang sedang menyusui, takut susunya nggak keluar, gitu kan. Nah, dia nggak akan sempat itu 30 hari itu, ya, dalam 1 tahun itu dia kan tadi kodok puasa itu dari Syawal sampai Saban tahun berikutnya kan. Ya karena dia hamil dan menyusui, dia nggak sempat 30 hari itu. Nah, udah deh tahun berikutnya ya, dicoba gitu kan, namanya juga nggak mungkin 1 tahun. Nah ternyata dia hamil lagi gitu kan, ya kan, orang dulu kan biasanya 2 tahun ya, ya dia berhenti melahirkan misalnya 10 tahun lah gitu kan, 5 anak atau mungkin 7 anak ya, 15 tahun misalnya gitu kan. Nah 15 tahun dia harus mengkodok 15 kali 30 ya, 450 hari gitu ya. Nah, sampai kapan ya? Menurut Ibnu Mas'ud makanya ya kalau seperti itu maka dia bayar fidyah saja, tidak perlu qadha. Nah, berapa bayar fidyah itu ya? 1 mud ya, 1 mud gandum itu kalau kita meraup gandum dengan tangan seperti kita sedang berdoa itu ya, tangan kita itu dimampatkan itu 1 mud gitu ya, atau 36 gram gandum ya, atau 0,75 kilogram beras ya. Ini kan beda ininya ya, itu berat jenisnya gitu. Jadi beda ini. Nah, kalau Imam Abu Hanifah ini 2 mud atau 1,5 kilogram. Nah, biasanya kalau membayar fidyah itu yang 1,5 kilogram itu per hari per orang gitu. Nah, Basna sudah menentukan kalau kita buka websitenya udah langsung ya, fidyah 60.000 per hari per jiwa. Jadi kalau orang tua kita sudah sepuh nggak puasa selama sebulan, kalau Ramadannya 29 hari ya 60.000 kali 29. Ya boleh dibayarkan di awal ya, atau boleh dibayarkan di tengah atau di akhir. Wassalam ya, moga-moga yang sedikit ini bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Dimulia. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Budi. Mangga pilih aya nu bade naroskeun langsung we. Punten abdi bade naroskeun. Mangga. Boleh Bu, tapi bahasa Indonesia Bu ya. Oh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia jangan lupa. Saya 6 tahun di Bogor itu nggak bisa bahasa Sunda saya. Maaf, saya kan ada asma. Jadi kan kalau obat suka pakai obat semprot gitu. Obat semprot nebulis ya kayak gini loh obat asma. Yang seperti itu teh kan sehari 2 kali. Apa dalam hari puasanya itu batal enggak? Ya, kalau menurut Imam Syafi'i Bu, memasukkan sesuatu ke dalam itu ya di sini ada. Itu termasuk batal Bu. Batal. Termasuk ke hidung, mata itu ya. Telinga juga ada obat. Nah, karena dokter bilang itu nggak batal, kata dokter itu kan bukan telan katanya. Memang batal ada, ya. Memang ada imam lain yang itu dimakruhkan saja ya. Kalau Imam Syafi'i itu mohon maaf tuh detail sekali ya. Mohon maaf nih kan. Saya mau cerita ini nih. Buat ibu-ibu itu termasuk ketika ini mohon maaf ya, kalau ketika cebok gitu ya, itu jangan terlalu dalam juga ya memasukkan airnya ya. Itu juga menurut Imam Syafi'i ya, saya kebetulan mendengarkan radio itu detail sekali, itu termasuk membatalkan ya. Jadi cukup di luarnya saja ya, diguyur gitu kan, nggak usah dimasukkan ke dalam.
Nah, itu termasuk di Imam Syafi'i membatalkan, Bu. Tapi kalau adab yang lain ada yang memakruhkan saja. Ya, nanti saya cari siapa yang memakruhkan gitu ya. Tapi saya yakin bagusan anggap batal aja ya Pak ya daripada Rafi aja. Paling Ini pakai ada buku yang bagus Bu aur ya. sama buka Ini itu. apa namanya? Saya sarankan membaca Fikih Islam wa Adilatuhu ya. Ini terjemahan dalam bahasa Indonesia ini ya. Fikih Islam dan keadilannya ini jilid 3 ini tentang puasa. Ini lengkap di sini. Pendapat para imam gitu kan. Tadi sih saya ingin sampaikan satu-satu Bu ya, tapi saya kira waktunya yang terbatas gitu. Gitu Bu ya. Ya, makasih Pak. Enggak, yang lain kalau ada lagi. Bapak. Silakan Bu Assalamualaikum. Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz Waalaikumsalam. Amin. sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Afwan bertanya Pak Ustadz Budi tentang tadi materi yang membatalkan pahala puasa, mengerikan ya Pak ya. Iya. Tapi dosa menggunjing ketika mengadu domba. Nah ini kayaknya sering ya dilakukan secara tidak langsung dan secara tidak terasa ya Pak ya. Bagaimana Pak, saya bertanya begini, bagaimana cara meminimalisirnya gitu ya? Apakah apa gitu ya, apa saja yang harus dikerjakan untuk meminimalisir ini nih yang membatalkan pahala puasa? Dusta ya udah suka sering ya, tanda tangan palsu, dusta, menggunjing ketika marah dan kesal juga sering kita melakukan dalam seharian ya Pak ya. Mengadu domba nggak tahu gitu. Bagaimana Pak Ustadz Budi? Ya. Perahannya, terima kasih. Ya. Ini pertanyaan Bu Lina ini kan sebetulnya mewakili kita semua, termasuk saya juga nih Bu, ya kan? Karena ini tanpa sadar biasanya, tanpa sadar. Iya. Makanya kita seperti haji juga Bapak Ibu sekalian, ya kan itu tidak boleh melakukan rofas ya. Rofas itu pembicaraan yang mengarah-ngarah kepada apa namanya ya, masalah seksual gitu ya. Nah, ini kan biasanya kita ngumpul ngobrol, nanti ada perempuan lewat, di Arab ini perempuannya cantik-cantik ya. Apalagi yang putih nih, kan ada Arab tuh ada yang hitam, ada yang putih, apalagi yang putih. Nanti ngobrol-ngobrol kayak gini itu rofas, gitu kan. Nah itu ada yang harus bayar dam gitu ya. Nah sama dengan puasa Bu, kita ini nggak sadar juga nonton TV ngobrol, kok bisa gitu ya, kok bisa orang baik kayak gitu kok minta cerai gitu ya, kayak gitu ngomongin orang yang kita nggak sadar. Nah, tips and triknya bagaimana? Pertama, hal-hal yang sifatnya duniawi ini boleh kita tinggalkan gitu ya. Apalagi kalau ibu-ibu di rumah insya Allah lebih mudah daripada bapak-bapak yang ngantor gitu ya. Jadi kita tinggalkan duniawi, terus kerjaannya tuh ngaji, baca Quran ya. Kemudian apa namanya? Baca buku agama, zikir, ya sholat ya misalnya. Pagi itu pernah nggak kita sholat duha yang sebagaimana disampaikan Rasulullah yang paling maksimal itu kan 12 rakaat ya. Saya pernah hanya beberapa kali saja karena kesibukan ya. Ya biasanya sih 2 rakaat aja sholat duha ini ya. Nah, ini kita manfaatkan itu ya, sholat 12 rakaat sholat duha, sholat rawatib kita jalankan semua. Terus baca Quran, kalau para ulama itu baca Quran aja. Bahkan ngaji saja, memberikan taklim itu diliburkan. Ya, kami di Ibnu Khaldun selama Ramadan tidak ada kegiatan belajar mengajar. Jadi ya baca, kenapa para ulama dulu kok bisa khatam 60 kali di luar sholat gitu. Jadi berapa? Sehari 2 kali ya. 2 kali khatam Pak. 2 kali khatam. Kalau kita 2 juz gitu sehari. Kalau ini 2 kali khatam berarti 60 juz sehari itu. Kok bisa? Jadi nggak melakukan pekerjaan lain gitu kan? Mungkin dari pagi mungkin keluar sebentar menghirup udara, kok minum ya, nggak boleh minum ya.
Ya, mungkin ngelihat-ngelihat, udah nggak ada apa-apa, baca Quran lagi gitu. Insya Allah selamat itu. Paling nggak di bulan Ramadan. Ya, tapi kan ini latihan supaya bulan Ramadan juga mulut kita terjaga. Kayak gini ya, misalnya saya merasakan sekali tuh kalau kita berangkat kantor ya, kebetulan saya di Bekasi Bu, di Pekayon, itu kan pasti lewat bukan tuh ya, kalau mau masuk tol itu biasanya di pinggir-pinggir jalan itu ya ada karyawati-karyawati yang mau berangkat kantor gitu kan. Ya nggak sengaja lah kita ngelihat orangnya itu kan. Ya kan? Kalau hari biasa itu cakep juga ini orang gitu kan. Tapi bulan puasa ini ya makanya ada doa juga itu ya untuk kita dijaga dari godaan gitu ya. Godaan itu tuh tetap apalagi laki-laki itu lebih berat, harus ke kantor lagi. Nanti ketemu bos, ribut sama rekan kerja. Itu memang ini bulan ujian kesabaran ya. Makanya saum nisfus sabri ya. Saum itu separuh dari kesabaran ya. Dan asobru nisfuddin. Setengah dari agama itu adalah kesabaran. Dan setengah dari kesabaran itu adalah puasa. Ya, berarti puasa ini seperempat dari agama ini sendiri. Gitu. Ya, jadi sibukkan kita ya, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif tadi, dengan ibadah, dengan saya tak cobalah tahun ini tuh saya mau khatam, tahun lalu khatam sekali, saya bisa nggak ya 2 kali? Ya, berarti kan diperbanyak lagi sehari itu. Ya, jadi kita melakukan kewajiban, nyapu, ngepel, nyuci, masak gitu kan. Ya, udah itu kosong baca Quran, jangan ada waktu sedikit pun untuk setan tuh masuk ke situ ya, nggak ada setan sebetulnya, udah dibelenggu ya. Kita hanya sendiri terlena dengan godaan-godaan itu. Begitu Bu Lina ya, kita juga tidurnya. doa lah ya supaya kita dilindungi dari. Amin, amin. Terima kasih Pak. Ya. Gimana tadi Pak Iman mau bertanya? Iman, mangga? Tidak, cuman kalau misalkan ini ya tidur saja. Iya. Iya, karena Naumu shaimin ibadatun ya. Saumnya tidurnya orang puasa ibadah. Tapi itu nggak tahu ya. Belum saya cek ya, sepertinya bukan hadis. Tapi kalau kita, jadi prinsipnya begini, kita ini jangan jadi minimalis lah ya. Kalau kita ini kan banyak amal-amal ibadah yang kalau kita di pasar itu lagi diskon semua kan ingin kita beli semua, bukan diskon malah mau dikasih gitu. Jadi sebanyak mungkin bonus kita gitu. Nah, bulan puasa itu seperti itu, banyak pahalanya, fadilahnya, keberkahannya. Sayang kalau dipakai buat tidur gitu. Tapi tadi seperti Pak Iqbal bilang, kalau kebiasaan kita ini nggak baik ya, daripada kita bangun ngomongin orang gitu kan, tidur lebih baik gitu. Itulah bimakna naumu shaimin ya, ibadatun itu karena apa? Buat orang ini khusus saja nih. Buat orang ini kalau dia bangun, mungkin dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa membatalkan pahala puasa gitu. Ya, nah marilah kita membuat kita jangan seperti itulah ya. Kita ini ingin pahala yang banyak lah. Karena apa? Surga itu kan ada tingkatannya ya. Insya Allah kita semua berdoa masuk surga bareng-bareng. Tapi ada tingkatannya Pak. Ya kan? Nanti jangan sampai menyesal. Aduh, waktu itu kalau saya rajin baca Quran, derajatnya sama dengan Pak itu tuh gitu kan. Nah, karena ada tingkatan-tingkatan, maka kita jangan jadi minimalis karena nanti akan menyesal juga ya. Meskipun insya Allah kita semua masuk surga bersama-sama. Masih ada lagi? Ada lagi, mangga silahkan. Cenina, ada Irini, Ibu Eet tadi, mangga. Baik. Mungkin udah cukup ya? Cukup Pak. Insya Allah sudah malam. Ya. Oke. Alhamdulillah Mas Budi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Mas Budi barokah buat kita semua gitu. Amin. Jadi kita bisa disampaikan
sesuai doanya tadi, harapan kita nyampe pada bulan Ramadan yang mulia dan kita bisa melaksanakan. Itu mangga ada yang lain mau disampaikan atau Mas Bud sekalian aja tolong mimpin doa lah sebelum ditutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini insya Allah materi saya share lewat Pak Hardi ya Pak ya. Ya, mangga. Ya, terima kasih Kang. Meskipun ringkas, insya Allah bisa menjadi pengingat sebagai i'datul ilmi dalam mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sejenak kita tundukkan kepala, kita tenangkan tangan, berdoa, bermunajat kepada Allah. Kita semua mohon diberikan kesehatan, ya, kemampuan untuk beribadah sampai Allah ya panjangkan umur kita memasuki bulan Ramadan. Dan Allah berikan kekuatan buat kita untuk beribadah, untuk berada dalam ketaatan, untuk mendapatkan atau menggali semua ya keberkahan-keberkahan yang Allah sediakan di bulan Ramadan, ya, dan kita melaluinya dengan baik sehingga akhir Ramadan ya kita menjadi orang yang bersih seperti halnya orang tua kita melahirkan kita. Ila hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimu sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana dzunubana waliwalidayna walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Waalaikumsalam Mas Budi. warahmatullahi Salam sehat. wabarakatuh.